Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Tian Sentari dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Tim Asisten Individualisation berbantuan media modul bergambar pada mata pelajaran akuntansi terhadap hasil belajar di SMK Negeri 2 Jakarta. Selanjutnya ada latar belakang. Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran dalam pendidikan di tingkat menengah sampai ke perguruan tinggi di Indonesia. Diawali Luca Paciolo yang mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Portioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Structures de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Yang dimaksud adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, di mana kemudian kedua bagian ini diatur sedemikian rupa sehingga selalu balance atau seimbang. Tujuan mata pelajaran akuntansi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan penyusunan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia untuk membekali lulusannya berbagai kemampuan dan pemahaman agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip, dan prosedur akuntansi yang benar untuk kepentingan selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran akuntansi belum sesuai dengan yang diharapkan karena berdasarkan hasil observasi tidak terstruktur di SMKN 2 Jakarta menggunakan metode konvensional seperti ceramah saja, dan pembelajaran terasa kurang menarik dalam memotivasi siswa sehingga belajar menjadi tidak efektif. Yang kedua, guru cenderung mengajar dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Hal tersebut berdampak pada aktivitas siswa yang cenderung pasif selama pembelajaran, sehingga hasil belajar menjadi kurang baik. Yang ketiga, berdasarkan hasil observasi yang didapat, masih rendahnya hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM sebesar 75 dan ketuntasan klasikal sebesar 80%. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah rata-rata hasil belajar akuntansi kelas eksperimen setelah penerapan model pembelajaran tim asisten individualisation berbantuan media modul bergambar di SMKN 2 Jakarta sama dengan KKM 75? Yang kedua, apakah ketuntasan klasikal pada hasil belajar akuntansi kelas eksperimen setelah menerapkan metode pembelajaran tim asisten individualisation berbantuan media modul bergambar di SMKN 2 Jakarta melebihi 80%? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol di SMA 2 Jakarta? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui ketercapaian KKM pada rata-rata hasil belajar akuntansi kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah menerapkan metode pembelajaran tim asisten individualisasi yang berbantuan media modul bergambar di SMA 2 Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui ketuntasan klasikal pada hasil belajar akuntansi kelas eksperimen setelah menerapkan metode pembelajaran tim asisten individualisasi berbantuan media modul bergambar di SMA 2 Jakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar akuntansi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol di SMKN 2 Jakarta. Selanjutnya terdapat kajian teoritis. Menurut Suyitno dalam Kurung Arwandi 2006, pembelajaran komparatif tim asisten individualisation adalah metode pembelajaran yang berbentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain yang membutuhkan bantuan.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan model pembelajaran Team Assisted Individualization adalah gabungan antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Siswa dengan kemampuan individualnya masing-masing bekerja sama dalam kelompok kecil dengan kemampuan yang berbeda dan diikuti pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. Metode pembelajaran TAI dibuat untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individual. Dan selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan model pembelajaran TAI menurut Saimin 2014 Saimin 2014-200. Kelebihannya, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya dan mengurangi kecemasan, menghilangkan perasaan panik, menggantikan bentuk persaingan dengan saling bekerja sama, adanya rasa tanggung jawab antar kelompok. Kelemahannya, terlambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang, memerlukan waktu yang lama bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang akan bekerja hanya beberapa murid yang pintar dan aktif saja. Itu kelemahan dan kelebihannya. Di sini saya sudah merangkum ada 6 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya ini. Yang pertama ada Siti Vicky Ikma dan kawan-kawan tahun 2012, Weni Susanti, Budi Jatmiko, Vol 6 nomor 1 2016, Septrianingsih, Dian Samitra, dan Niti Yunita 2019, dan ada Yumasari, Cawang, dan Dini Hadiarti, volume 5 nomor 2 tahun 2017, dan ada Tri Aryani, volume 6 nomor 2 tahun 2017, dan terakhir ada Estuniana Syamiah dan Fira Amanda Fitri 2019. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Di sini saya menggunakan populasi seluruh siswa kelas 12 di IPS SMKN 2 Jakarta yang terdiri dari kelas 12.1, 12.2, dan 12.3. Untuk sampelnya saya menggunakan kelas eksperimen yang terdiri siswa kelas 12.2 dengan modal pembelajaran TAI, dan kelas kontrol siswa kelas 12.3 dan modal pembelajaran ceramah. Untuk masalah dan rumusan masalah sudah kita bahas di awal, dan instrumen yang digunakan adalah instrumen butir soal, adalah pengujian terhadap mutu soal agar diperoleh informasi tentang karakteristik soal tersebut. Adapun analisis butir soal secara kuantitatif adalah pengujian terhadap soal dengan cara menganalisa data empiris hasil. Dengan uji instrumen yang saya gunakan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjelaskan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukan pengukuran tersebut. Untuk reliabilitasnya di sini adalah tingkat ketepatan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Dan slide selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat analisis dan dilakukan kajian penelitian dengan menggunakan desain non-equivalent control group design. Merupakan rancangan penelitian dengan cara membandingkan kelas eksperimen yang diberi perlakuan atau treatment dengan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan atau treatment. Pada penelitian kuasi eksperimen tipe ini, pengaruh perlakuan diperlukan melalui perbandingan selisih pretest dan protest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan kuasi eksperimen.
Menurut Solso dan Malching 2002, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji hipotesis dalam rangka mencari pengaruh hubungan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Populasi dan sampel populasinya ada kelas 12.1, 12.2, dan 12.3, sedangkan sampelnya saya pilih kelas 12.2 dan 12.3 menjadi cluster random sampling, di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster yang diambil secara random. Alasan menggunakan teknik cluster random sampling karena peneliti merandom dari jumlah populasi yang besar sehingga populasi dipilih berdasarkan kelas atau kelompoknya. Teknik dan instrumen yang digunakan adalah teknik tes dan instrumen butir soal. Tes adalah suatu tindakan atau percobaan berupa serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengetahui ukuran yang digunakan untuk membedakan atau membandingkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap jangkauan materi. Selanjutnya ada uji prasyarat, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas merupakan cara untuk mengetahui sebaran data pada suatu kelompok tertentu sebagai syarat mutlak dalam melakukan uji statistik inferensial parametrik seperti uji beda, korelasi, dan regresi. Maksudnya dalam uji ini berfungsi untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dan ada uji homogenitas, merupakan cara untuk mengetahui kesamaan variasi pada dua kelompok atau lebih data tertentu. Fungsi pengujian homogenitas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kesamaan variasi antara dua kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol. Melakukan uji statistik inferensial parametrik seperti uji beda dan ANOVA. Dan selanjutnya ada uji hipotesis yang terbagi menjadi 3, uji one sample t-test, uji one sample binomial t-test, dan independent sample t-test. Uji one sample t-test merupakan cara untuk menguji perbedaan rataan sampel dengan nilai atau konstanta tertentu. Dalam penelitian ini, fungsi uji pada penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan prestasi belajar akuntansi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah pemberian perlakuan atau treatment, apakah sama dengan nilai konstanta yang telah ditentukan. Yang kedua adalah one sample binomial t-test, merupakan salah satu statistika non-parametrik yang bertujuan untuk menguji proporsi satu sampel yang bersifat ordinal atau nominal dengan nilai konstanta tertentu. Fungsi uji sampel binomial pada penelitian ini adalah untuk menguji proporsi hasil belajar akuntansi siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan atau treatment. Dan yang terakhir ada independent sample t-test, merupakan cara untuk menguji perataan dua sampel data yang diperoleh dari dua kelompok yang berbeda. Fungsi uji independent t-test pada penelitian ini yaitu untuk menguji perbedaan hasil belajar akuntansi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada masukan atau saran-saran boleh dituliskan di kolom komentar ya. Thank you.